Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dosen mata kuliah Hukgen A. Kami di sini dari kelompok 5. Saya Ananda Zarvanca Hasibuan mewakili. Kami di sini ingin mempresentasikan video mengenai tema yaitu pentingnya sensitivitas gender di pengadilan. Dengan judul diskriminasi gender di ruang persidangan. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hisom. Perkenalkan, nama saya Hisam Safrizal. Saya di sini sebagai narator. Lalu ada Ilham. Perkenalkan Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua, saya Ilham Ramadan selaku Sinta di video kali ini. Lalu ada Matthew. Halo, perkenalkan nama saya Matthew Suryadi. Saya sebagai penasihat hukumnya Sinta ya di sini. Lalu di sini ada Putra. Perkenalkan saya Filbar Denis Putra di sini sebagai hakim ketua. Dan ada Ginting. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Firas Ginting. Di sini berperan sebagai orang yang membantu melaksanakan teknis penyelesaian video ini. Oke. Selamat menyaksikan video kita teman-teman. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 505 dan seterusnya. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, jaksa memasuki tahap pembuktian alat bukti saksi. Hadirkan saksi ke ruang persidangan. Saudara saksi ini di BAP namanya Sinta ya, saksi korban. Tapi di KTP ini terlampir namanya Bambang. Jadi Anda ini apa? Laki-laki atau perempuan? Karena beda ini, membingungkan pengadilan. Pak Kim, Pak. Nama saya Sinta emang, Pak. Saya sehari-hari dipanggilnya Sinta, Pak. Tapi memang, Pak, di KTP itu ya bukan Sinta, Pak. Memang, Pak. Masih pakai nama lahir. Sudahlah. Sesuai administrasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga hanya ada 2 gender ya di sini ya, laki-laki dan perempuan. Penampilan ibu ini tuh menyerupai perempuan, namun asing itu laki-laki ini sesuai dengan KTP-nya. Jadi ya saya panggil saja Bambang ya, Bapak Bambang, Saksi Bambang, agar mendapatkan kejelasan ini dari pengadilan. Keberatan yang mulia, Sinta sudah mengidentifikasikan dirinya. Ya sebagai Sinta kita hormati saja identitas gendernya dia yang mulia. Kita mau Sinta ini nyaman dalam memberikan keterangan. Kita fokus saja lah pada keterangannya, dia kan saksi. Masa kita malah mempertanyakan identitasnya? Kita hormatilah prinsip non gender yang mulia. Dengan segala hormat ya Pak, ini tuh ruang sidang, bukan ruang sandiwara. Di sini kita bicara fakta hukum, bukan perasaan. Sudah, lanjutkan. Baik, saudari saksi, ceritakan kepada kami bagaimana terdakwa bisa memukul Anda jam 2 pagi di pinggir jalan. Memangnya apa yang sedang saudara lakukan? Saudari lakukan jam 2 pagi, menjajakan diri. Tidak, Pak. Saya nggak kayak gitu, Pak. Saya lagi pulang kantor, pulang dari salon, Pak. Saya itu lagi nunggu ojek online, Pak. Itu mas-mas itu dateng, Pak. Nggodain saya. Saat saya tolak, Pak, mas-masnya itu marah, Pak. Terus saya pukul, Pak. Pulang kerja atau mencari kerja? Lagi pula logikanya, kalau orang baik-baik jam segitu sudah tidur di rumah. Dan dengan dandanan menor seperti itu, wajar aja orang-orang jadi salah sangka. Mungkin terdakwa merasa tertipu oleh Anda. Pak, saya kan korban, Pak. Saya masa disalahin, Pak, kayak gini, Pak. Masa dandanan saya jadi disalahin kayak gitu, Pak. Saya yang dipukul, Pak. Saudara saksi jangan cengeng. Hormati marwah pengadilan. Laki-laki kok menangis? Saya tanya kepada Anda, apakah saksi memancing emosi terdakwa? Biasanya kan kaum seperti Anda biasanya kasar kalau terprovokasi. Keberatan, pernyataan yang mulia ini sudah cenderung victim blaming. Dalam Perma nomor 3 tahun 2017, tidak ada hakim diperbolehkan namanya menyalahkan atau mengintimidasi siapapun, terkhususnya perempuan atau kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Saudara penasihat hukum, jangan ajari cara saya bersidang. Saya menggali motif,
Kalau saksi tidak berkeliaran menggunakan pakaian perempuan jam 2 pagi, tidak akan ada kejadian ini. Yang mulia, semua korban tuh berhak atas keadilan dan perlakuan bebas dari diskriminasi. Tidak bisa yang mulia di sini hanya melakukan stereotip berbasis bias gender yang milik yang mulia. Tidak ada relevansi antara cara berpakaian korban di sini dengan perlakuan terhadapnya. Kalau kita mau emang cara berpakaian relevan, yang mulia mana bisa jadi hakim pakai anting. Sudah cukup, saya tidak butuh kuliah gender di sini. Saksi, dengarkan saya. Kalau Anda ingin dihargai, berpakaianlah sesuai kodrat. Pengadilan ini merupakan tempat menertibkan ketertiban umum, termasuk ketertiban moral. Ya sudah, karena saksi sudah terlalu emosional dan tidak mampu memberikan keterangan yang lurus, sidang saya tunda sampai minggu depan. Dan Anda, saksi, minggu depan berpenampilan yang wajar. Oke? Paham? Baik. Sidang saya tunda. Baik teman-teman, adegan yang baru saja kita lihat merupakan kegagalan sistem peradilan dalam menerapkan perspektif gender. Di sini hakim melakukan beberapa pelanggaran dan juga kesalahan. Yang pertama, hakim melanggar pasal 5 Perma nomor 3 tahun 2017 yang dimana pasal ini mengatur hakim dilarang memberikan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban berdasarkan stereotip gender. Yang kedua, gender bias dan victim blaming. Hakim menganggap Sinta merupakan transpuan dan keluar malam, maka ia layak atau turut andil dalam kekerasan yang sedang menimpanya. Hal ini menggeser fokus pelaku kejahatan ke moralitas korban. Yang ketiga, akses keadilan. Sikap hakim ini menciptakan hambatan psikologis untuk Sinta. Sinta mengalami reviktimisasi yang menyebabkan ia takut untuk mencari keadilan. Yang keempat, pengabaian identitas gender. Hakim menolak untuk memanggil identitasnya yaitu Sinta. Dan hakim memaksakan untuk menggunakan standar maskulinitas. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi langsung yang melanggar hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.